Kita anggap pemerintah tidak intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP muncul seperti membawa harapan baru, sekaligus memunculkan permasalahan dan kecemasan. Harapan mewujudkan amanat konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta, salah satu bapak pendiri bangsa, sejak awal dengan gigih mengusung koperasi sebagai institusi ekonomi yang dinilai paling ideal bagi rakyat Indonesia. Indonesia terlalu lama dan terlalu jauh masuk ke ekonomi kapitalis atau liberal atau neoliberal. Meskipun selalu digaungkan ekonomi Pancasila, koperasi hanya jadi anak bawah, jadi pelengkap penderita. Adanya tidak mencukupkan, tidak adanya tidak mengurangkan, dan sekedar pelengkapannya. Ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nah sekarang, niat baik pemerintah untuk menggalakkan koperasi tentu perlu sambut dengan baik. Kita anggap pemerintah tidak intervensi, tapi memfasilitasi agar koperasi jauh lebih berkembang. Dulu di zaman Pak Harto, koperasi sempat mendapat perhatian khusus dengan adanya koperasi unit desa dan menetapkan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi. KDKMP dapat menjadi distribution channel atau outlet produk-produk BUMN, BUMD seperti Bulog, ID Food, Agrinas, BUMN Farmasi, BUMN Pupuk, dan Perbankan. Namun, tentu KDKMP ini ada juga menimbulkan pertanyaan dan was-was. Nah, untuk menghilangkan rasa was-was dan menghilangkan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, izinkan kami memberikan masukan kepada pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan pembentukan KDKMP ini bebas dari korupsi sekecil apapun, seperti mulai dari pengadaan lahan, pembangunan gedung, pengadaan stok barang harus dilakukan secara bersih dan transparan. Rekrutasi calon manajer KDMP saya nilai kemarin sudah cukup fair, tapi perlu dikawal terus agar manajer KDKMP menjadi terampil dan berintegritas dan tidak menjadi sumber masalah baru nantinya. Kedua, jangan terburu-buru mengadakan sesuatu yang sifatnya komplementer seperti pengadaan kendaraan roda 4 untuk operasional KDMP. Rencana KDMP yang mau dibentuk 80.000. Sekarang jadi prioritas hanya 40.000. Tapi Agrina sudah pesan 105.000 mobil pickup dari India lagi. Ini kan bisa bikin gaduh dan berpotensi masalah. Padahal kalau dalam pola fleet management, kebutuhan kendaraan itu bisa disesuaikan dengan masing-masing unit KDKMP. Dan tolangnya tidak harus beli, bisa dengan menyewa. Ini yang perlu jadi koreksi bagi pemerintah. Dan kedua, sosialisasi harus lebih gencar lagi, agar animo masyarakat menjadi tinggi untuk menjadi anggota KDKMP. Kita lihat potensi KDMP ini sangat besar. Ya. Jika satu KDKMP memiliki anggota 5.000 saja, dengan simpanan pokok 100.000, maka KDKMP bisa mengimpul modal awal 500 juta. Jika simpanan wajibnya 10.000 per bulan, maka KDKMP bisa punya dana 50 juta tiap bulan atau 600 juta per tahun. Angka yang cukup menjanjikan. Bisa nanti membayar utang ke pemerintah. Keempat, jangan menyeragamkan semua KDKMP. Kita berbentuk koperasi serba usaha. Namun masing-masing KDKMP ini perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat desa kelurahannya. Jika di desa kelurahan lebih potensi bentuk usaha konsumen pada konsumsi, seperti yang kita katakan tadi, sebagai penikmat produk-produk dari BUMN. Sebaliknya, jika yang kuat adalah produksi, maka KDKMP lebih mengoptimalkan sebagai toko offline produksi dari para anggota di samping penyedia bahan produksi yang dibutuhkan anggota. Kelima, kehadiran KDKMP jangan menggusur jaringan minimarket yang sudah eksis, karena keberadaan jaringan minimarket diakui juga sistem ekonomi Indonesia. Mereka juga menyerap tenaga kerja. Biarkan KDKMP dengan jaringan minimarket bersaing secara sehat. Anggota yang akan menilai mana yang paling menguntungkan bagi mereka. Di sisi lain, KDKMP ini bisa bertindak sebagai grosir bagi warung-warung masyarakat yang ada di desa itu. Sehingga terciptalah sinergi yang optimal. Tidak ada yang dimatikan. Keenam, pemerintah perlu membuat digital platform marketplace KDKMP, sehingga masyarakat luas dimanapun berada dapat mengakses setiap produk KDKMP yang mereka butuhkan. Dan mengingat pemerintah adalah fasilitator, sebaiknya marketplace yang dikelola pemerintah ini tidak memungut biaya dari anggota KDKMP yang memasarkan produknya.
Ketujuh, pemerintah perlu memberi akses pada KDKMP yang memiliki usaha jasa dan memiliki persyaratan kualifikasinya untuk ikut serta pada pengadaan jasa pemerintah. Sehingga KDKMP bisa sejajar dengan bentuk-bentuk usaha lainnya, CV atau PT. Dengan demikian, kehadiran KDKMP benar-benar dapat membantu anggota dan meningkatkan perekonomian nasional dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Salam.